Tadi saya mengatakan bahwa di dalam kitabnya orang Kristen banyak terjadi kontradiksi, ya. Kemudian ayat-ayat tambahan, sisipan, pinjaman, dan juga ada plagiarisme. Untuk keadaan seperti itu, waktu itu saya menganggap bahwa kitab saya tidak bisa dikatakan sebagai kitab suci lagi, ya, karena ada ayat-ayat seperti itu. Kalau di Quran ada nggak kontradiksi? Hah? Insya Allah nggak ada ya Pak ya, karena itu adalah firman Allah dan Allah sendiri yang menjamin di An-Nisa ayat 82. Jika ini tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan terdapat apa? Ikhtilafan atau kontradiksi, ya. Maka itu di dalam Quran alhamdulillah tidak ada yang namanya kontradiksi. Tapi kalau yang di Bible saya menemukan sudah ratusan, ya. Bahkan insya Allah nanti saya akan terbitkan buku seperti ini. Nanti kurang lebih ada 275 kontradiksi yang sudah tidak bisa dijawab lagi atau tidak bisa direkonsiliasi lagi gitu. Karena kontradiksi sangat jelas, beda nama tempat, beda nama orang, beda angka, umur dan sebagainya. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam Bible itu ternyata mereka mengumpulkan kitab-kitab yang penulisnya itu tidak saling kenal gitu. Penulisnya itu berasal dari budaya yang lain, bangsa yang lain, kemudian dari orang-orang yang mungkin berbeda tempat gitu ya, yang disatukan, makanya mereka menghasilkan banyak kontradiksi. Nah, yang perlu saya beritahukan ke bapak-bapak di sekarang ini yang penting, jadi mudah-mudahan ya bapak-bapak nanti tidak menghadapi atau tidak berhadapan dengan orang-orang yang misionaris begitu. Tetapi andai kata sekalipun berhadapan, paling tidak kalau kita punya atau mengetahui akidah mereka, kitab mereka, kita akan lebih mudah, ya. Kita akan lebih mudah untuk berhadapan dengan mereka. Yang pertama-tama yang ingin saya bahas adalah di dalam kitab mereka itu ternyata kita bisa kelompokkan menjadi dua bagian utama, ya. Yang pertama adalah perjanjian lama, yang kedua adalah perjanjian baru. Perjanjian lama mereka itu ternyata bukan kitabnya orang Kristen, aslinya bukan kitab orang Kristen. Tetapi punya siapa? Tetapi kitab orang Yahudi. Nah, beda nggak orang Yahudi sama orang Kristen? Beda, ya, beda. Tapi yang bikin agama Kristen siapa? Ya orang-orang Yahudi juga sebenarnya. Tetap yang bikin agama Kristen juga orang Yahudi, tapi yang punya pandangan berbeda dengan Yahudi yang lain. Jadi kita sering mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kitab Taurat, Zabur, Injil kepada Bani Israel, betul kan? Melalui nabi-nabinya dan rasulnya untuk zaman itu, gitu kan? Berarti kita bisa memahami kan begini. Berarti Taurat, Zabur, Injil itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju, Pak? Betul ya? Tetapi yang namanya wahyu itu bentuknya seperti apa? Wahyu itu kan pesan atau pengetahuan yang diterima langsung oleh sang nabi atau rasulnya, yang mungkin masuk langsung dalam kolbunya, yang diajarkan kepada umatnya. Itu yang disebut dengan wahyu gitu ya. Tapi apakah, pertanyaannya sekarang begini, apakah Nabi Musa alaihissalam yang menulis Taurat? Apakah Nabi Daud yang menulis Zabur? Apakah Nabi Isa alaihissalam yang menulis Injil? Itu yang harus kita pelajari, ya. Sampai sekarang pernah nggak bapak-bapak mendengar bahwa Taurat, Zabur, Injil dijanjikan untuk dijaga? Pernah mendengar? Tidak ya Pak ya? Yang kita dengar hanya apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan menjaganya. Betul kan? Melalui siapa? Melalui hafiz-hafiz Quran. Jutaan orang sudah bisa menghafal Quran, bahkan anak-anak pun sudah bisa menghafal Quran. Nah, Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud di dalam Quran, apakah itu Bible-nya orang Yahudi dan Bible-nya orang Kristen? Nah, ini yang harus kita pahami nih, ya. Kalau kita pelajari siapa yang menulis Bible mereka, di mana ditulis, kapan ditulis, ya, ternyata Bible-nya orang Yahudi itu bukan tulisan Nabi Musa alaihissalam, bukan tulisan Nabi Daud alaihissalam, dan juga bukan tulisan pengikut-pengikut Nabi Musa dan Nabi Daud alaihissalam yang pernah ketemu dengan nabinya. Beda dengan Quran gitu. Di Quran kita memahami, kita belajar bahwa mushaf Quran yang kita pegang sekarang ini
Dulunya ketika zaman Rasulullah itu didiktekan oleh Rasulullah di depan sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat menulis, kemudian ketika Nabi Muhammad SAW wafat, tulisan-tulisan itu baru dikodifikasi. Dikodifikasi itu artinya dites bacaannya betul, kalau masuk ke dalam Quran, di dalam mushaf. Dikodifikasi oleh sebuah tim yang mana di dalam tim itu adalah orang-orang yang sudah hafal Quran, sudah hafal mati gitu ya. Jadi ketika ada orang yang mau melafazkan ayat-ayat Quran yang tidak sesuai dengan apa yang mereka hafal, pasti tertolak. Nah, beda dengan di Kristen. Beda dengan di Yahudi dan Kristen. Di Yahudi ternyata Bible mereka tidak ditulis oleh Nabi Musa dan Nabi Daud alaihissalam dan pengikut-pengikutnya. Di dalam Bible-nya Kristen juga ternyata tidak ditulis oleh Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, dan juga tidak ditulis oleh Hawariyun atau murid-murid atau sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam. Dari mana saya tahu? Ternyata sumber-sumbernya itu malah dari kalangan Kristen dan Yahudi sendiri gitu ya. Bible-nya orang Yahudi disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi, sebelum ada Yesus, sebelum ada Nabi Isa alaihissalam. Disusun kira-kira 450 sebelum Masehi, setelah Bani Israel kembali dari pembuangan di Babilonia, gitu ya. Yang menulis ternyata lebih dari satu sumber, gitu. Dan karena ditulis 450 sebelum Masehi, sedangkan Nabi Musa alaihissalam hidup di abad 15-14 sebelum Masehi, jaraknya 1000 tahun, ya. Dan Nabi Daud alaihissalam hidupnya kira-kira 500 tahun sebelum Bible ini Yahudi disusun. Maka tidak mungkin Bible-nya Yahudi ini disusun oleh nabi-nabi yang saya sebutkan tadi, ya. Bible-nya Kristen itu ditulis kira-kira pertengahan abad pertama sampai abad kedua. Ditulis oleh orang-orang yang bukan saksi mata langsung. Kata siapa? Kata ahli-ahli perjanjian baru sendiri. Kata orang-orang Kristen sendiri, kata sarjana-sarjana Kristen sendiri. Jadi ditulis oleh orang-orang yang bukan saksi mata langsung, juga ditulis oleh orang-orang yang tidak kenal saksi mata langsung. Ya. Begitupun di dalam Bible Kristen juga terdapat total itu ada 27 buku ya. Kalau tadi perjanjian lama 39 buku, yang perjanjian baru 27 buku. Dari 27 buku itu separohnya adalah surat-surat dari Paulus. Ada yang pernah dengar Paulus? Ada yang pernah dengar Paulus? Paulus, Pak, bukan Paus. Paulus itu kalau boleh dikatakan Paulus itu adalah tokoh sentral di dalam Kristen, ya. Karena apa? Karena gereja mengikuti ajaran Paulus. Paulus yang mengajarkan ada dosa waris. Paulus yang mengajarkan bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Itu ajaran Paulus. Jadi dari 27 kitab yang ada di dalam perjanjian baru itu, 13 kitab itu isinya semuanya adalah surat-surat Paulus, ya. Kemudian ada lagi yang namanya 4 gospel. 4 gospel ini yang disebut dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 kitab ini yang menceritakan kehidupan Yesus dari mulai dilahirkan sampai disalib sampai diangkat, gitu ya. Tetapi di antara 13 surat Paulus dan juga 4 gospel yang menceritakan Yesus, ini ternyata kita bisa bandingkan ajarannya sedikit berbeda, ya. Kalau yang di 4 gospel ini Yesus mengajarkan tauhid, waduh, kok bisa Yesus mengajarkan tauhid? Iya, karena kita mengenal Nabi Isa alaihissalam di dalam Quran pun mengajarkan tauhid, betul kan? Nah, ketika di 4 gospel ini kita baca ayat-ayatnya, Yesus melakukan apa yang kita lakukan sekarang. Yesus juga mengajarkan tauhid. Ketika Yesus diceritakan ya di dalam Bible ya, sayang saya nggak bawa nih Bible-nya nih. Ketika Yesus ditanya oleh imam-imam Farisi pada saat itu, hukum apa yang terutama? Yesus mengulang apa yang dikatakan Nabi Musa di dalam Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama telah pernah disebutkan oleh Nabi Musa. Ini mungkin syahadatnya mereka nih ya, syahadat orang Yahudi ya. Syahadatnya gimana? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Saya ulang nih. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Mirip nggak dengan Qul huwallahu ahad?
Mirip nggak? Mirip ya, setara gitu. Jadi artinya Tuhan kita itu esa, kul huwallah juga esa, ahad, ehad. Yang satu bahasa Ibrani, yang satu bahasa Arab. Kemudian Yesus ditanya, Yesus jawabnya sama dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Musa gitu. Berarti kan Yesus ngajarin tauhid kalau begitu kan? Ketika Yesus sedang berdakwah, ya Yesus juga berpuasa, Yesus juga tidak makan babi, Yesus juga disunat, Yesus juga dikafani matinya. Kemudian Yesus juga sujud. Kalau doa sujud, ya, sholatnya sujud. Nah kita sama, kita melakukan semua itu ya, umat Islam. Yang laki-laki disunat, kita nggak makan babi, kita sholatnya sujud, kita berpuasa, kita juga kalau mati dikafanin. Nah berarti umat Islam kalau gitu yang mengikuti sunnah Yesus di Bible, sunnah Yesus berarti kan, kalau gitu kan. Tetapi yang kita lakukan sekarang, ya walaupun ada kemiripan dengan yang ada di dalam Bible, yang kita ikuti sekarang adalah yang disebut dengan syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, melalui Quran dan sunnahnya. Tetapi yang saya sebutkan tadi ada di dalam Bible mereka. Kisah tentang Yesus itu ada seperti itu, ya. Bahkan di dalam ayat Matius 13:57 dikatakan bahwa seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempatnya sendiri, karena Yesus ditolak di Nazaret. Berarti kan Yesus ngaku nabi kalau begitu. Ya, karena dia sedang ngomongin diri sendiri gitu. Artinya sebenarnya kalau dengan pikiran jernih, apa yang diceritakan di dalam kitabnya orang Kristen yang perjanjian baru itu sebenarnya tidak lain, tidak bukan ya ajaran Islam, bukan ajaran Kristen. Kalau Kristen yang ada di surat-surat Paulus mengajarkan apa? Setiap manusia yang lahir sudah bawa dosa waris. Dari mana? Dari dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ketika mereka ditempatkan di Taman Eden. Dosa mereka yang lakukan menjalar kepada setiap manusia yang lahir. Nah kalau bayi lahir bawa dosa waris, meninggal kira-kira kemana? Kira-kira aja, saya cuma nanya gitu. Kalau bawa dosa gitu. Nah, jadi ini adalah ajaran Paulus yang kemudian berlanjut begini. Kalau orang Kristen tidak percaya dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib menebus dosa mereka, mereka tidak akan selamat. Saya bandingkan dengan ajaran Yesus yang di Empat Gospel nih. Yesus di Empat Gospel bilang kepada orang-orang Israel apa? Kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Beda nggak kira-kira? Beda ya. Nah, yang mana yang diikuti oleh teman-teman kita yang Kristen sekarang? Yang ajaran Paulus, gitu ya. Kenapa? Karena Paulus bilang apa? Dengan matinya Yesus di atas kayu salib, hukum Taurat itu sudah dibatalkan buat mereka. Nah, ya. Dengan matinya Yesus di atas kayu salib, hukum Taurat sudah dibatalkan. Jadi yang namanya sunat nggak perlu, semua makanan halal, ya. Puasa juga mungkin tidak semuanya menjalankan. Yang mati di kafani juga sekarang masuk peti gitu ya. Yang yang sholat sujud juga sekarang mereka kebaktiannya tepuk-tepuk tangan di dalam gereja. Termasuk saya dulu gitu. Tetapi perpuluhannya masih jalan terus gitu, yang dari hukum Taurat. Kalau bilang dibatalkan, tapi perpuluhan masih jalan terus. Perpuluhan tahu ya? Tahu ya? Perpuluhan semacam zakat gitulah. Nah, zakatnya orang-orang Yahudi pada zaman dulu diadopsi oleh Kristen. Sunatnya orang Yahudi ditolak. Babinya haram di Yahudi ditolak. Ya, jadi mereka menjalankan sunnah Paulus. Kalau kita menjalankan sunnah Yesus menurut Bible mereka.